Allah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Belum kita mulai materi, kita ikut berduka cita ya, berempati dan simpati. Mana kemarin sore terjadi musibah di Lumajang, ya, gunung meletus bahkan sampai ke Malang. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan. Baik, tema kita kali ini tentang cinta dan khawatirnya Rasulullah terhadap umat. Mengambil dari surah Taubah ayat 128 di mana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari kaum manusia, bukan kaum malaikat. Artinya Nabi dengan kita sama. Ketika kena pukulan terasa sakit juga, ketika orang yang dicintainya wafat sedih juga, ketika tidak makan lapar juga. Ada perbedaan kita dengan Nabi? Ada, cuma perbedaan kita dengan Nabi hanya sedikit, Pak ya. Bedanya kita dengan Rasul cuma sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit marahnya, kalau kita sedikit-sedikit marah. Ya. Jadi beda kita dengan Nabi sedikit ya. Sama-sama manusianya. Jadi nggak punya alas, kita nggak bisa kayak Nabi. Ya, walaupun dalam Quran dikatakan Muhammad basyarun lakal basyar. Muhammad itu adalah manusia biasa tapi lakal basyar. Tapi kualitasnya tidak seperti manusia. Ya kan? Jadi luar biasa. Hanya ketika dia dihina ya, ya dia sabar aja. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Nah, di mana sayangnya Rasul kepada kita? 3 peristiwa yang ingin saya angkat walaupun banyak sebetulnya. Pertama, jamaah sekalian, ketika di Sidratil Muntaha, satu tempat setelah Nabi Mi'raj melewati 7 lapis langit, ya. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampai di sini saya mengawalmu, selain engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Engkau tidak ikut serta ya Jibril? Wajar, Nabi kan nanya dari Masjidil Haram di Mekah, Isra ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Dari itu melintasi 7 lapis langit, melihat, bertemu para nabi sebelumnya, bertemu dengan fenomena-fenomena di dunia tentang kondisi umatnya, melihat suasana sorga, melihat suasana neraka. Begitu udah lewatin itu, Jibril nggak ikut, kan wajar nanya, engkau tidak bersamaku ya Jibril?
Enggak ikut serta. Tidak ya Muhammad. Kalau aku ke sana akan terbakar dan hangus binasa. Jadi itu bukan makomnya Jibril. Ya. Ya walaupun tidak sama kira-kira ya. Mungkin kalau Bapak yang pernah ketemu pejabat negara, saya baru pernah tingkatan wali kota aja karena pernah jadi tim sesnya. Untuk ketemu dijanjikan nanti ketemu aja di ruangan saya udah kasih waktu buat Bapak jam 9 ya sampai jam 10 1 jam. Setengah 9 kita udah nyampe, kan ajudan suruh nunggu dulu Pak, masih ada pertemuan, nanti jam 9 Bapak saya antar ke ruangannya. Itu ajudan. Terus selesai jam 9, orang silakan tunggu diantar. Dia sampai gerbang aja kan. Si ajudan itu langsung, oh enggak Pak, itu bukan wewenang Bapak, silakan aja berdua nanti di ruangan Pak wali kota. Dia tutup pintu, karena bukan makomnya dia. Kalaupun dia orang dekatnya wali kota. Kita bertamu ke ruangan pribadinya, ke ruangan kantornya yang privasi, silakan Pak. Ajudan berani masuk enggak? Enggak berani, karena ngomong kan soal pribadi kita. Jibril juga begitu, saya tidak akan sanggup. Tetapi Muhammad, kata Jibril, Tuhanmu akan memberikan salam takzimnya kepadamu. Nabi dapat bocoran. Kalau dia akan diberikan salam takzim ketika sampai di Sidratil Muntaha, Nabi tahu diri. Orang kalau tahu diri jadinya tahu posisi. Itu. Dia nabi, dia hamba Allah Tuhannya. Makanya nabi yang mendahului memberikan salam takzim ini penting. Bapak ada orang yang nggak tahu diri, ya kan? Ada menteri merasa presiden, semuanya diatur. Ada presiden merasa lurah, bagi-bagi sembako. Ya, jadi susah nih, karena nggak tahu diri sehingga nggak tahu posisinya. Rasul tahu diri dia hamba Allah Tuhannya. Maka nabilah yang berikan salam takzimnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah tulillah. Penghargaan, penghormatan, kebaikan, sholawat hanya milik Allah, bukan miliknya Muhammad. Siapalah saya ini? Nah Allah jawab dengan memberikan 3 penghormatan di Sidratil Muntaha. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas wahai nabiku, rahmat Allah, berkah Allah. 3 selamat, rahmat, berkah. Apa jawaban Nabi? Ditelan sendiri penghormatan ini Pak. Kalau kita sebagai pimpin dapat penghargaan dari atasan kita, mungkin merasa emang ini hasil dedikasi saya, pantas saya dihargai. Jawaban Nabi sangat indah. Ketemu kita aja belum, tapi kita sudah disebutkan di Sidratil Muntaha. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami. Beliau nggak bilangnya alaiya, atas saya, bukan. Padahal Nabi dapat penghormatannya assalamu alaika. Keselamatan atasmu, bukan atas kalian. Penghargaan di Sidratil Muntaha buat Nabi saja sebetulnya. Tapi betapa sayang dan cintanya Rasul, jawaban Nabi luar biasa. Inilah seorang pemimpin. Itu mikirin nasib rakyat. Jangan kayak di negeri Wakanda, orang lagi susah menterinya jualan PCR. 1.200.000, dicek modalnya cuma $1. Berapa miliar keuntungan dia, apa enggak sableng begitu. Pikirin rakyat yang jauh. Ya, bukan cari keuntungan akan nasib rakyat. Nabi dapat penghargaan assalamu alaika, keselamatan atasmu. Tapi jawaban Nabi assalamu alaina, keselamatan juga atas kami. Kaminya siapa? Nabi dan umatnya. Umatnya siapa? Kita. Kita yang belum lahir 1.500 tahun yang lalu sudah disebutkan Rasul dalam penghormatannya di Sidratil Muntaha. Ini luar biasa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Insya Allah kita kategori orang soleh. Mana buktinya? Bangun subuh. Emang pekerjaan gampang Pak? Kalau gak bangun subuh gampang, harusnya masjid ini penuh. Coba berapa kakak orang Villa Pamulang? Berapa kakak kita di sini? Kalau subuh pekerjaan yang mudah dan mengenakan, harusnya subuh ini penuh. Gak gampang. Makanya Nabi menegaskan wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh, yang mereka terpilih untuk menjaga keimanan dan ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, menjelang wafatnya, bagaimana sayang dan pedulinya Rasul kepada kita. Kalau kita belum dapat isyarat Pak ya, Nabi menjelang wafat udah dapat bocoran. Oh, Pak udah dapat bocoran kapan matinya. Kalau tanda-tandanya udah ada ya. Uban makin banyak, gigi udah pada rontok kan begitu, kaki udah mulai mulai pada macam-macam lah sakit ya kan. Makanan udah banyak pantangan, soto Betawi udah mulai dikurangin, berani makan besok jalannya miring, asam uratnya kambuh. Kan begitu. Daging kambing udah mulai diliatin doang, kalau enggak tensinya naik, pusing kepala. Ya kan? Yang manis-manis dikurang, kalau enggak diabetesnya tinggi, berbahaya. Tanda-tanda udah banyak, tapi bocoran kan belum tahu kita. Nabi dapat bocorannya. Ya. Orang-orang pilihan di kita yang saya tahu yang dapat bocoran itu adalah seorang ulama besar kita, Kiai Ma'mun Zubair, muridnya Imam Alawi Al-Maliki di Mekah. Beliau kepengen wafat dekat gurunya di Mekah, dan kepengen dikuburkan di dekat makam gurunya. Dia dapat bocoran ya. Menjelang wafatnya berangkat haji tahun 2019. Kebetulan saya juga tugas bimbing haji. Waktu itu wukuf jatuhnya hari Kamis Pak. Beliau meninggal hari Selasa kalau nggak salah. Nah, menjelang dia wukuf, umroh dulu. Umroh dia minta karena dia memang dihormat juga di kerajaan Saudi, itu dikawal sama askar. Dia bilang saya kepengen mencium Hajar Aswad, kasih kesempatan semua orang suruh minggir, dia mencium Hajar Aswad. Pulang, ambruk, meninggal. Ya. Dan sebelumnya dia pernah diwawancara bilang kalau saya wafatnya hari Jumat, insya Allah saya kategorinya wali. Tapi kalau saya wafatnya hari Selasa, maka saya kategorinya ulama seperti kakek dan bapak saya. Allah wafatkan di hari Selasa. Nah bapaknya kan ulama besar semua. Ya. Beliau meninggal hari Selasa, dia udah tahu. Dan hari Rabunya itu Mekah, karena saya saksi hidup di sana Pak ya, mendung sejuk suasana. Pas wukufnya itu saat kita wukuf di Arafah kayak di puncak Pak. Oh kayak di puncak, gerimis saja sepanjang pagi. Kalau Bapak yang 2019 ada haji ngalamin. Nah saya khutbah Arafah dari pagi kayak di puncak aja, dingin, sejuk. Padahal saat itu harusnya sedang musim panas. Ya prediksi BMG di sana itu kemungkinan puncaknya haji bisa di atas 50 derajat. Ya begitu udah wafat itu. Suasana kayaknya alam ikut berduka cita, kayak di padang Arafah, kayak di puncak. Gerimis aja kita, gimana suasana puncak sih kalau musim hujan? Sejuk. Oh besoknya ketika mulai melontar sampai berita rame kan, banjir bandang, hujan besar luar biasa. Insya Allah masih jagain alam nih, masih wukuf. Kita selesai wukuf, besoknya hujan deras sampai mungkin viral berita ya, banjir tenda-tenda yang luar biasa. Ya, ini luar biasa tuh. Makanya kita harusnya bangga ya punya ulama yang karismatik seperti beliau, yang tahu bocoran kematiannya. Kalau kita kan nggak tahu. Nah, Rasul juga kembali ke tema kita, menjelang wafatnya dapat bocoran. Beliau lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat pun di hari Senin 12 Rabiul Awal, kecuali tahunnya berbeda. Makanya habis subuh dia pesan kepada putrinya, wahai anakku, kepada Fatimah, setelah ini ayah nggak mau lagi terima tamu ya. Belum nyambung tuh Fatimah. Asumsinya dia bapaknya lagi sakit keras,
Ya kan udah nggak mau lagi terima tamu. Baik ayah katanya. Lalu waktu duha di hari Senin datang orang bertamu. Yang sebutnya yang datang itu adalah malaikat Israel, cuma menyerupai manusia laki-laki. Assalamualaikum ya ahla Rasul. Fatimah ingat ayahnya udah nggak mau lagi terima. Ini ada orang bertamu, cepat dia keluar. Maaf Tuan, ayah saya sudah tidak lagi berkenan menerima tamu. Lelaki asing yang sebetulnya Jibril Israel, dan Fatimah nggak tahu. Karenanya lah aku datang, sampaikan kepada ayahmu. Dengan suara yang tegas. Fatimah lari ketakutan. Ayah di luar ada tamu. Udah saya bilang ayah kamu terima tamu. Dia ngotot mau datang, menatap wajahnya menakutkan, mengerikan. Dan orang ini belum pernah saya lihat sebelumnya di Madinah. Siapa ayah? Soalnya dia sudah kenal dengan ayah. Ya Fatimah, tahukah kamu tamu yang di luar tadi adalah utusan Allah yang memutuskan sebuah nikmat yang ada di dunia, yang memisahkan anak dari ibunya, yang menambah penghuni alam kubur. Fatimah, Israel ayah benar. Fatimah, ya shock lah dia kan, di depan mat baru ngadepin yang dilihat ternyata Israel. Kayak gimana kalau kita ketemu Israel, dan yang akan dicabut bapak yang dicintainya. Fatimah sedih. Nabi tahu kesedihan anaknya, panggil Fatimah, dibisikin kata-kata, senyum. Apa bisikan Nabi kepada Fatimah dari sedih menjadi senyum? Dikasih warisan. Nabi cuma bilang, ya Fatimah jangan takut, jangan sedih. Ayah sebentar lagi dijemput Israel, berjumpa dengan Allah. Engkau pun sebentar lagi menyusul ayah. Dan engkau nanti dari kalangan keluarga yang berjumpa dengan ayah pertama kali di sorga. Senyum Fatimah. Jadi dibisikin, diajak mati. Karena 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah sakit dan wafat juga. Jadi hanya 6 bulan setengah tahun aja jarak Nabi dengan Fatimah. Dan dia kuatkan hati anaknya. Barulah Israel datang. Berita dari langit, harusnya bersama Jibril bocorannya. Lah kok sendirian? Nabi nanya, "Faina Jibril?" Di mana Jibril? Bukankah engkau harusnya bersama Jibril? Di arsy Muhammad, kata Israel, enggak sanggup melihat aku mencabut nyawamu. Datangkan Jibril, ada yang ingin aku tanyakan sebelum engkau mencabut nyawaku. Jibril dari arsy turun. Nyampe di kamar Nabi, buang muka. Nabi sedih, ya Jibril, apakah engkau jijik melihat aku dalam keadaan sekarat ini sehingga engkau malingkan wajahmu? Karena Nabi udah dari umur 40 kan sampai 63, coba bayangkan 20 tahun lebih berinteraksi dengan Jibril. Kayak apa kita kalau teman akrab, atau teman akrab kita tanpa salah buang muka sama kita, sedih. Ini Jibril yang biasa berinteraksi 20 tahun lebih, ketemu Nabi di saat menjelang wafatnya buang muka. Nabi shock. Apakah engkau jijik melihat aku mau mati, menghadapi kematian ini? Bukan ya Muhammad, kata Jibril. Jangan salah paham. Aku tidak sanggup melihat engkau meregang nyawa hari ini. Jibril rupanya nggak tega lihat Nabi wafat. Ya Jibril, sebelum Israel mencabut nyawaku, apa hakku nanti di hadapan Allah? Nabi tanya posisinya. Ya Muhammad, jangan khawatir, seluruh pintu langit siap menyambut roh kekasih Allah. Nabi ada garansi masuk surga. Kalau kita dapat berita begitu, rasanya bahagia nggak? Bangga nggak? Subhan, Nabi nggak masih murung. Sehingga Jibril yang bingung, engkau tidak berbahagia ya Muhammad? Bagaimana dengan umatku? Nabi sudah di zona aman masuk surga. Yang dipikirin siapa? Yang dikhawatirkan siapa? Yang disedihkan siapa? Ya Jibril, bagaimana keadaan umatku? Kata Jibril, ya Muhammad, aku udah dapat bocoran. Tuhanmu berfirman, aku haramkan surga diisi umat lain sebelum seluruh umat Muhammad ada di dalamnya. Senyum Rasulullah, dapat garansi itu. Makanya beliau pernah berani mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga.
Enak dong ya, nggak sholat subuh, ya nggak puasa, ya nggak zakat, nggak haji, nggak umroh, surga juga. Hadisnya belum kelar. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Nah kan kalau udah nggak mau nggak bisa dipaksa Pak. Kayak misalnya masjid kita mengadakan study tour ke 9 wali, biaya 500.000 misalnya, selama 3 hari, ya 3 hari study tour, biaya 5.000. Kan nggak dipaksa, bagi yang mau daftar, cuma bayar. Yang nggak mau, emang nggak punya duit, ya nggak usah daftar, nggak ada yang maksa. Cuma jangan ntar menjelang begitu bis pada nongkrong bagus-bagus, ikut nimbrung. Saya mau ngikut, lah bapak kagak daftar gimana? Kursinya udah nama masing-masing, udah pas nih. Kan begitu. Ya, ilaman aba, kecuali yang nggak mau, ya sudah nggak usah diajak. Rumah dekat masjid, nggak pernah ada di masjid. Ya. Lalu sendal kita, sepatu kita sekali-kali hilang di masjid, alhamdulillah, jangan marah Pak. Itu tandanya kita ahli masjid. Yang sedih kalau rumahnya dekat masjid, sepatunya, sendalnya nggak pernah kelihatan di teras masjid. Gitu. Paspornya dari semua negara ada tuh, visa sampai kutub utara punya visanya, ya kan? Visa Amerika, Hong Kong, wah negara yang nggak bisa dikenal orang punya visa, tapi visa umroh nggak punya, visa haji nggak Bu. Ini mah nggak mau ke surga, ngapain dipaksa? Ya kan? Kalau hiburan paling depan dia saweran, waduh gagah, wah, biar disebut orang yang tajir. Begitu urusan masjid jadi pemaaf nih. Begitu Pak mau ikut iuran nggak nih, kita mau ada perbaikan. Oh maaf saya lagi nggak ada dana. Pak ada santunan, oh mohon maaf saya belum bisa bantu. Pemaaf dia kalau urusan masjid. Ini kalau urusan nyawer paling depan. Ini udah nggak mau ke masjid, nggak mau ke surga, jangan dipaksa sudah. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah khawatir tentang umatnya, sehingga Nabi minta garansi juga umatnya masuk surga. Yang ketiga, menjelang ditarik ruh dari kakinya, lah aman, umatnya dianggap sudah ada garansi dari Allah masuk surga. Israel siap mencabut nyawanya, mulai ditarik dari kakinya, tersentak Nabi. Ternyata kematian itu menyakitkan. Di tengah dia sedang keras menghadapi kesakitan kematiannya, di kamarnya belum menghadap langit berdoa kepada Allah Tuhannya. Ya Allah, betapa sakit dan pedihnya sakaratil maut ini. Timpakan saja kepadaku, jangan timpakan kepada umatku. Yang dipikirin siapa Pak? Yang dikhawatirkan siapa? Umat. Cuma kita umat kadang gak punya pikiran. Sedang menghadapi sakaratil maut yang dahsyat luar biasa, beliau menghadap langit, mengangkat tangan di kamarnya. Ya Allah, betapa sakit dan pedihnya sakaratil maut ini. Biar aku saja yang merasakan, jangan umatku yang merasakan. Betapa luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang dan khawatirnya beliau kepada kita. Jadi itu dia luar biasa. Dan sekarang bagaimana cara kita membalas cinta dan sayangnya Rasul kepada kita? Digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, kita maksudnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan jelas cara kita menjawab cintanya Rasul, ya. Yang pertama, fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti pola hidup, pola ibadahnya Rasulullah, itu sudah jelas. Ya.
Kemarin lagi viral berita seorang dosen komunikasi yang dengan bangga bercerita di corong TV-nya, saya Muslim tapi saya tidak mau melaksanakan syariat Islam. Nah, kan bingung orang. Ya. Saya Muslim tapi saya anti syariat. Nah, berarti itu orang munafik. Rukun Islam kan syariat. Ya. Haji, puasa, zakat, sholat itu kan syariat Islam. Kan tadi kalau nggak ngerti jangan berbicara tentang Islam, udahlah. Anda pakar komunikasi, ngomong aja komunikasi. Orang dia juga pakar komunikasi kagak bagus. Ya kan? Selalu bikin orang kesel. Karena komunikasi nggak bagus, nggak menyentuh. Ya, jadi fattabi'uni, ikutilah. Dalam Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Ya. Memang nggak ada, tapi dalil ini menunjukkan fattabi'uni, ikutilah caranya sholat. Dalam Quran cuma dikatakan ya aqimis sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kerjakanlah sholat, sungguhnya sholat itu diwajibkan seorang beriman kitabam mauquta, waktunya sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguh yang dibicarakan Nabi bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Maka bentuk kita mencintai Rasulullah meniru cara beliau beribadah. Salat yang 5 waktu. Bagaimana cara Nabi salat yang 5 waktu? Beliau senantiasa berjamaah. Senantiasa berjamaah. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Nah, kalau kita ngaku Islam, pengikut Nabi, tapi nggak pernah berjamaah, Nabi mana yang kita mau tiru? Gitu. Kita ngaku pecinta Rasulullah, tapi subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Nabi yang mana yang kita tiru? Ya. Model siapa kita? Model Nabi yang mana yang kita tiru? Kita mengaku pecinta Rasulullah seumur hidupnya 4 kali umroh, sekali haji. Ngaku pecinta Nabi tapi nggak mau ke Mekah, nggak mau haji, nggak mau umroh. Lalu yang kita mau teladani Nabi yang mana? Ya, maka yang pertama jelas bentuk cinta kita kepada Rasulullah, meniru pertama menjaga ibadah kepada Allah. Bagaimana luar biasanya Nabi menjaga salat. Bahkan dalam sebuah dialog ada sahabat Nabi yang senior, udah tua masuk Islamnya, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum inilah yang menyebabkan turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma ini siapa? Itulah Abdullah bin Umi Maktum. Muhammad bermuka masam lalu berpaling muka ketika datang seorang yang buta. Siapa? Itu Umi Maktum. Dia matanya buta dari kecil, udah tua, pengen dapat hidayah, lalu pengen cari pencerahan tentang Islam. Di waktu yang sama Nabi dengar kabar pembesar-pembesar Quraisy mau datang juga konsultasi, dialog. Nabi mengabaikan si Umi Maktum. Ini orang tua sendirian, yang ini pembesar, kalau mereka diislamkan, waduh Mekah ini futuh. Nah Allah menegur tuh. Ya Muhammad, gak pantas kau membeda-bedakan perlayanan. Ditegur oleh Allah. Ya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini orang benar-benar masuk Islam, kapan kau abaikan? Orang kafir, pembesar belum tentu mungkin datang ingin melecehkanmu. Makanya ketika ditegur Allah dalam Quran, Nabi menjadi sayang dengan Umi Maktum, sering datang nengokin Umi Maktum, sering datang bawain buah tangan. Satu hari Nabi datang bawain buah tangan. Umi Maktum nanya, ya Rasulullah, bolehkah aku minta satu permohonan? Apa itu ya Umi Maktum? Seperti yang kau tahu, mataku buta, aku sudah tua renta, hidupku sebatang kara. Kenapa?
boleh nggak aku sholat di rumah aja, nggak berjamaah denganmu ketika Bilal azan? Nabi tadinya diem aja, merenung, lalu bertanya, masihkah engkau dengar azan dari masjidku? Masih ya Rasulullah, saya kan buta tapi tidak tuli, masih mendengar sayup-sayup terdengar suara azan dari masjidmu. Oh kalau begitu tetaplah engkau berjamaah. Bayangkan kepada seorang Abdullah bin Umi Maktum yang namanya Allah abadikan dalam Quran, Nabi tidak kasih dispensasi sholat di rumah, padahal dia matanya buta, sudah tua renta, sebatang kara. Ada 3 nih rukhsahnya. Nah kita ada nggak 3 rukhsah ini di kita nih? Ada yang buta, ada yang sebatang kara, ada yang tua bangka. Ini nggak ada orang tua, kan muda semua ini, milenial semua. Ada, coba bayangkan itu, nggak ada yang tua. Jadi nggak ada alasan kita tidak sholat berjamaah. Yang pertama kata Nabi, ya mencintai Rasulullah, membalas cinta dan khawatir Nabi dengan menjaga kewajiban. Yang Nabi khawatirkan nanti umatnya nanti orang-orang yang ringan meninggalkan sholat. Kalau kita sudah ringan meninggalkan sholat, ya sudah tinggal menunggu waktu. Pertama kita mendapatkan pemimpin yang zalim. Yang kedua banyak musibah di negeri kita. Ada kejadian semua tuh. Yang zalim ya cari aja sendiri, itu yang mana orangnya. Ya kan? Mana ada orang baru diangkat jadi panglima ngomongnya zalim kepada umat Islam. Saya kalau doa nggak pakai bahasa Arab, Tuhan bukan orang Arab. Emang Tuhan orang mana? Orang Depok. Nggak berkualitas jenderal ini. Oh, kalau yang ngomong ini tukang sayur, tukang tambal ban wajar, nggak perlu dipendidikan. Jenderal bintang 4, panglima. Coba. Dan bukan urusan dia ngomong urusan doa, itu urusannya ulama, urusannya ustadz. Kalaupun dia mau berdoa, alangkah indahnya sebagai pemimpin yang menyejukkan. Saya ini orang Indonesia, saya nggak bisa bahasa Arab. Bukankah Tuhan mengerti semua bahasa? Maka saya dalam berdoa berbahasa Indonesia. Kira-kira enak didengar nggak kalau begini ngomongin jenderal? Itu baru jenderal ngomongin, mah tukang sayur. Kalau tukang tambal ban ngomong begitu pantas. Kalau jenderalnya ngomongnya menyejukkan anak buah. Dia nggak pikir tuh perasaan anak buahnya ribuan yang Islam bagaimana. Kok Tuhannya disamakan dengan orang Arab? Kan beda, Tuhan dengan orang, berarti dia menyamakan Tuhan dengan manusia, dengan orang. Di mana nalarnya? Ya Allah, ya makanya diberikan pemimpin yang zalim. Tugasnya kan panglima, keamanan. Urus aja kan, jangan soal doa. Ngapain ngomongin doa? Kan kagak nyambung. Kalau benar mungkin tadi enak dia ngomong. Ya. Dia mau menjaga persatuan, ya tidak sa'biyah. Dan sebagai bangsa Indonesia silakan berdoa dengan bahasa saja karena Tuhan mengerti semua. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa semuanya Tuhan ngerti. Kan enak begitu. Ya, jangan gara-gara tidak berbahasa Arab lalu Anda tidak pernah berdoa kepada Allah, pada Tuhan. Mungkin cakep semua orang kan. Lalu tujuannya apa bicara begitu? Saya kalau doa nggak pakai bahasanya karena Tuhan saya bukan orang Arab. Kan jadi bingung kita yang menalarnya itu. Jadi luar biasa. Makanya yang pertama dijaga kewajiban. Kalau ingin kita dijaga Allah, jaga kedekatan kita seperti Rasulullah menjaga sholatnya. Bentuk cinta kita. Bahkan menjelang wafatnya yang diwasiatkan Nabi kepada keluarganya adalah urusan sholat. Yang tadi saya belum selesai, setelah dia manggil si Fatimah, dia manggil suaminya Fatimah, Ali. Apa kata Nabi kepada Ali? Usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Ya Ali, aku berwasiat buat kalian semua, usikum bis shalah, agar kalian semua menjaga salat. Hendaknya ini menjadi wasiat kita, Pak, yang punya anak mantu, ya, atau anak kita yang punya anak gadis sudah usia nikah, cari mantu yang mau menjaga sholat. Ya, tahadus bin nikmah. Cucu saya udah 3, nggak terasa ya. Mantu sudah 2, anak saya perempuan semua 2 udah nikah. Dua-duanya ketika calon suaminya ta'aruf, yang saya tanyakan pertama bukan berapa gajinya, apa warisannya. Banyak orang begitu kan.
Itu mah urusannya Allah. Yang saya tanya, berani nggak kamu berjanji kepada saya tidak akan meninggalkan sholat dan akan terus menjaga anak istrimu untuk menjaga sholatnya? Itu yang saya wasiat. Demi Allah boleh tanya, itu mantu saya dua-duanya. Saya nggak pernah tanya berapa gajinya, berapa warisannya, udah punya apa, mau ngasih berapa ratus juta buat anak saya. Karena urusan rezeki urusannya Allah. Tapi kalau anak kita nggak sholat, mantu kita nggak sholat, cucu kita nggak sholat, itu urusan kita. Kadang terbolak-balik yang urusannya Allah kita pikirin. Mau ngelamar anak saya, berani bayar berapa kamu buat maharnya? Berani kasih mas kawin berapa? Warisan kamu apa, berani bisa bagian anak saya? Itu urusan Allah, ya kan? Karena banyak orang yang tadinya susah sekarang kaya banyak. Tukul arwana tadinya tukang kenek, sopir angkot di Semarang, ikut lawak Sri Mulat, ngetop, sekarang kaya, asetnya ratusan miliar. Sule cuma tukang cangcimen di Bandung, ikut lomba lawak TPI, menang grupnya tuh, kontraknya macam-macam, sekarang punya ratusan rumah, asetnya ratusan miliar. Itu urusan Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah berikan rezeki kepada hambanya tanpa hisab kalau Allah mau. Yang menjadi urusan kita kalau anak kita, mantu kita, cucu kita tidak mau melaksanakan sholat, ini menjadi urusan kita. Maka yang pertama, bentuk kita menjaga cinta kita kepada Rasulullah dengan menjaga sholat. Ada hadisnya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu amalin ahabbu inallah, pekerjaan apa yang kalau saya kerjakan Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita? Kata Nabi, jawabannya as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ya, yang lebih spesifik lagi, salat tepat waktunya adalah dengan berjamaah, ada imam, ada makmum. Itulah salat yang paling baik, yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waktiha. Yang kedua, bentuk kita mencintai Rasulullah adalah dengan menjaga sunnah-sunnahnya. Yang pertama menjaga kewajibannya, salat waktu. Yang kedua menjaga, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Satu hari seorang badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi nanya lagi, kalau kiamat terjadi besok, kamu udah punya apa persiapannya? Gak ada ya Rasulullah, melainkan cintaku yang luar biasa kepadamu sehingga seluruh sunnahmu aku kerjakan. Kata Nabi, setiap orang dikumpulkan Allah di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Satu hari Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Kadang-kadang Nabi kasih pelajaran itu bentuknya pertanyaan biar lebih tertanam kuat. Tahukah kalian keimanan siapakah yang paling cemerlang? Iman siapakah yang paling hebat? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, iman yang hebat itu imannya para malaikat. Kata Nabi, ya wajar, malaikat imannya hebat, dia gak punya syahwat dan dia utusan Allah, makhluk yang suci. Nanti biasa aja kalau malaikat imannya hebat. Sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, kalau gitu iman yang hebat itu adalah imannya para nabi dan rasul sepertimu. Kalau aku dan para nabi sebelumku imannya hebat juga wajar, karena aku didampingi wahyu, terima wahyu, didampingi Jibril. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, kalau begitu iman yang hebat itu adalah imannya kami, sahabat pendukung dakwahmu. Kalau iman kalian hebat juga wajar, kalian didampingi aku, nabimu. Sahabat udah gak mudeng nih, kehabisan jawaban. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah yang imannya cemerlang? Jika bukan para malaikat, jika bukan para nabi, jika bukan kami. Apa jawaban Nabi? Wahum kaumun mim ba'dikum. Mereka itu yang imannya hebat adalah orang-orang sesudah kalian semua. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah berinteraksi dengan aku, tetapi mereka dengan bangga
menghidup-hidupkan sunnahku dan aku merindukan mereka. Jadi orang yang macam ini nanti yang dirindukan oleh Rasulullah. Di tengah orang udah nggak perlu lagi dengan sholat sunnah, dia hidupkan qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ya, di tengah orang udah tidak perlu lagi dengan sunnah, dia masih menjaga sunnah, cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara berumah tangganya seperti sunnah Rasulullah, luar biasa. Maka orang ini yang kata Nabi iman cemerlang dan aku merindukan mereka. Kita adalah kategori orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menjaga sunnah Rasulullah. Ya. Apa itu sunnah Nabi? Ucapan, perbuatan dan sikap Rasulullah. Ya. Nabi sholat duha, kita sholat duha. Ya. Ucapan Nabi kita laksanakan. Sikap Rasulullah, bagaimana Nabi bersikap kepada sahabatnya, pada orang yang kafir. Itulah cara kita dalam melaksanakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah inilah jamaah sekalian tentang cintanya Rasulullah pada kita umat dan cara kita membalas cinta kita kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kekhawatiran Rasulullah kepada kita umatnya? Yang pertama, ya, Nabi khawatir yang terjadi atas umatnya adalah yaitu sebuah kejadian perbuatan syirik kecil. Kata Nabi dalam hadisnya, inna akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya kata Nabi, yang kau khawatirkan nanti kejadian kepada umatku adalah mereka melakukan perbuatan syirik kecil. Nah sahabat nggak nyambung tuh. Bagaimana mungkin ini udah Madinah udah begini megah, Mekah udah habis dari belenggu jahiliyah, nggak ada lagi apa berhala-berhala. Kok ada kesyirikan? Wa masyikur asghar ya Rasul. Apa itu syirik yang kecil? Itulah mereka yang berbuat riya. Bekerja, beramal, ingin dipuji orang, bukan karena Allah, pamrih dalam beribadah. Nih, yang pertama umatnya nanti berbuat syirik kecil, ya. Itu paling halusnya syirik yang mengalir darah kita, bekerja, berbuat, ingin dipuji orang. Yang kedua, kata Nabi adalah yang Nabi khawatirkan banyaknya orang-orang munafik yang pandai bicara dan dapat amanah. Kayaknya udah kejadian semua ini hadis. In akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Dari Umar bin Khattab Rasul bersabda, sungguh yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah orang-orang munafik, ya. Yang mereka pandai berbicara, mengucapkan ucapan-ucapan yang memutarbalikkan fakta. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Udah ada sekarang tuh kan, yang salah dibenerin, yang benar disalahin tuh. Ya. Kemudian yang ketiga yang Nabi khawatirkan juga adalah pemimpin yang menyesatkan. Nah, udah banyak kejadian banget ini. Ya. Inna ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Sungguhnya aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Bukan ngajak orang pada kebenaran, ya. Ada pemimpin ormas besar. Ketika anak orang besar pindah agama di Bali, dia bilang, karena dia masih kader ormas kami, walaupun dia udah pindah agama, insya Allah masih masuk surga. Dari mana? Coba bingung kan kita, ya kan? Ingat nggak? Ya. Yang katanya alumni Madinah, ormas besar, ya. Padahal jelas, ayatnya kan jelas dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Ya Allah terimanya agama Islam. Dibilang karena beliau ini, ya, Busuk Mawati ini, masih kader kami, tercatat sebagai kader ormas kami, walaupun dia sudah pindah agama, insya Allah masih masuk Islam. Soal itu kapling dia surga itu. Nauzubillah, kan menyesatkan begitu. Ya. Sudah terjadi.
Pemimpin yang menyesatkan umat bukan menyelamatkan umat. Ya. Yang dikhawatirkan merisau juga adalah perilaku homo dan lesbi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amilu qaumil Lut, kata Nabi. Sesungguhnya aku paling khawatirkan terjadi di kalangan umatku nanti adalah perilaku umatnya Nabi Lut. Ini dulu yang berani begini cuma FPI kan. Nah kita dapat sekarang berani, mereka udah mengadakan show sendiri tuh. Ya. Dulu di Depok dibubarin sama FPI itu di Hotel Margonda. Mau seminar tentang homoseksual. Dan mereka sekarang ini Pak lagi cari cara bagaimana 2024 dapat dibuat undang-undang kebebasan supaya homo dan lesbi itu adalah hak asasi manusia, supaya mereka boleh kayak di Singapura, negara Belanda, homo lesbi boleh kawin dapat surat nikah. Kebayang kalau ini digolkan nanti, ya kan? Jadi jangan kita orang Islam, wah kita mah sholat aja, jangan mikirin politik. Orang lagi nyari cara untuk ngadalin kita umat Islam. Nah kalau bapak yang orang yang soleh, yang baik, nggak perlu pada politik, akhirnya yang banyak milih orang-orang munafik, kepilih munafik di dewan, lalu bikin undang-undang. Sekarang Indonesia ini udah nggak perlu lagi ajaran Islam, kita kepada hak asasi manusia. Kebayang nggak kalau diketuk palu nanti diundang, dirubah oleh DPR nanti? Mungkin nggak? Kayak di Paris Prancis kan jilbab dilarang di seluruh kantor, nggak boleh. 2024 kalau yang masuk ke dewan itu orang-orang munafik semua, bisa nggak diganti? Jadi penting saya bilang. Maka lihatlah karakter calon kita, orang-orang yang baik, yang punya integritas sehingga bisa membela kepentingan kita. Ya, ini orang yang nggak paham, oh udahlah kita ibadah saja, sholat saja. Yang paling penting itu berat. Amar ma'ruf nahi munkar itu kuat kalau di tangan pemerintah. Saya tinggal di Depok, merasakan ketika ini orang-orang yang soleh. Depok itu zero Pak, hampir nggak ada bar nih, klub udah dicari. Kenapa? Karena wali kotanya kiai, alumni Gontor, ya kan? Buat undang-undang perda, bermainnya bukan pelarangan, perda aja. Aturan kalau bikin bar nih klub, pokoknya pajaknya 70%, kan jadi mikir ya. Loh gedean perda, lain dibuat kemana? Ambil buat bikin jalan. Jadi orang bikin bar, bikin niklub, bikin kafe-kafe maksiat, silakan bikin. Tapi kami minta pajaknya 70%. Siapa yang mau? Nggak ada, boleh bawa cek sekarang deh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kuat kalau kita punya amanah. Ya, dulu saya tinggal di Pondok Petir 99 Pak ya. 2000 pindah dari sini ya. Dulu 2000 berapa tuh? 2009, iya 99 ya, 97 saya tinggal di sini belakang. Tahun 99 saya pindah kan ke atas. Bapak jalan dulu dari Cinangka, asrama Iki, tahu kan? Terus sampai lampu merah Bojong Sari. Kalau Bapak yang lama tinggal di sini saya tahu. Saya dari 99 tinggal di Pondok Petir. Sebelum di Villa Pamulang saya pindah, saya ngambil rumah di Bumi Mentari. Itu kalau udah Isya apa yang ada tuh? Warung doyong. Oh, warung doyong pinggir-pinggir itu. Perempuan muda pakai baju-baju seksi dengan belahan dada dan paha yang minim. Ya kan? Yang dia udah nyetopin aja, saya udah Isya tuh, ngampar tuh. Masih ingat era sebelum tahun 2005. Ya kan? 2005 terpilihlah wali kota Depok, alumni pesantren Dr. Nur Mahmudi Ismail. Dalam waktu 6 bulan tuh dibereskan. Jawara-jawara diundang ke rumahnya, dia berkunjung juga ke toko-tokonya, minta gimana nih, apa kita nggak malu, ada kemacetan di kita, apa ente nggak malu, kalau ente mau jadi orang wali kota, ayo dukung program wali kota, siap, semua bergerak, sama dikasih SK, 6 bulan nggak beres, dinonjobkan. Oh sekarang dilihat, bersih nggak? Nggak ada lagi. Sepeninggalku nanti fitnah kerusakan yang paling berbahaya adalah fitnah godaan lelaki terhadap wanita. Nah, fitnah wanita ini luar biasa. Ya. Jadi sudah banyak sekarang hancur pemimpin karena urusan perempuan. Nah, kita disuruh menjaga anak kita untuk menutup auratnya karena itu menjadi sumber fitnah buat kemasyarakat ya. Inilah barangkali nyawa sekalian yang dapat saya sampaikan tentang
sayang dan khawatirnya Rasulullah kepada umat, yang mudah-mudahan kita bagian dari orang yang disayangi Nabi, bukan umat yang dikhawatirkan Nabi ketika menjelang wafatnya. Cukup sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin dari bapak-bapak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya beberapa hari ini terakhir Pak Haji Musa mengatakan ada seorang pemimpin mengatakan bahwa Tuhan itu yang saya tanyakan, apakah orang tersebut sudah keluar dari akidahnya dengan mengatakan seperti itu? Kalau ada, kemudian seperti apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi program menyampaikan juga untuk mengingatkan anak, cucu dan mantu untuk sholat dan sholat. Mungkin yang lain-lainnya. Apabila kita sering mengingatkan kepada anak, cucu dan sholat, tapi yang bersangkutan kelihatannya ya asal-asalan gitu sholat, ataupun tidak pernah melaksanakan sholat. Apakah suatu saat di akhirat kita sebagai orang tua, kakek atau nenek itu akan dipertanggungjawabkan atau akan dipertanyakan oleh Allah? Ya. Assalamualaikum. Yang kedua lumayan menarik. Gimana? Kalau kita sudah mengingatkan, mewasiatkan, maka sudah gugur kewajiban kita. Ya. Walaupun tapi yang kedua adalah kita mendoakan mereka, anak kita, mantu masih ada yang belum, ya Allah berilah hidayah pada mantu atau anakku ini supaya mereka terus tergerak buat sholat. Yang menjadi tuntutan kalau selama hidup kita nggak pernah mengingatkan mereka buat beribadah. Kita udah nggak kurang-kurang kasih contoh sholat berjamaah, nggak kurang-kurang di majelis, di arisan keluarga, kalau mereka kumpul tolong jaga sholat, mereka masih abai, sudah gugur kewajiban kita, Pak. Ya, jangankan kita lemah, anaknya Nabi Nuh saja Kan'an, bagaimana itu? Ya kan? Murkanya luar biasa. Sampai dia bilang bapaknya itu orang gila, di tengah padang pasir pakai bikin perahu. Ya sudah gugur kewajibannya. Nah, gimana? Jelas dari surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas dari Allah tidak sama dengan suatu apapun. Maka menyamakan Tuhan dengan manusia, dia sedang pelanggaran akidah. Dan memang kan bukan bidang dia. Udahlah kalau urusan agama, doa biarin ustadz yang ngomong, kan begitu. Urusannya teritorial, bagaimana tuh anak buahnya dimatiin dulu di Papua, itu urusan dia. Bagaimana anak buahnya dizolimi oleh OPM, masih bilang ngakunya saudara. Kita harus baik-baik itu saudara kita. Kan gobloknya bang minta ampun itu. Bagaimana anak buahnya tiap hari ditembakin oleh orang-orang OPM, itu urusan dia. Bukan ngurusin doanya orang Islam. Nah berbeda tuh poksi, makanya udahlah harusnya tahu apa tuh poksi kita masing-masing, tahu posisi kita. Kalau posisi kita ke Panglima ya urusannya tentang ketentaraan, tentang keamanan. Itu Anda bicarakan bagaimana cara kita mengamankan ini Papua supaya nggak lagi ada OPM. Itu baru angkat tangan. Ini ngomongin soal doa, nah ente ustadz. Dan salah lagi ngomongnya. Jadi soyoknya lah kita tadi tahu diri, tahu posisinya. Kalau kita seorang guru bicara tentang pendidikan. Kalau kita militer sebagai panglima bicara tentang keamanan. Jadi tahu posisinya orang tahu nih. Ya, bicara bukan bidang dia. Yang bidang dia aja nggak beres tuh. Apa nggak sedih kita? Tentara yang dibayar mahal, Pak Haji lebih tahu nih. Orang buat jadi tentara nggak murah Pak Haji kan? Jadi tentara itu bukan murahan, harus pintar, jelas kan, cerdas, sehat, disiplin. Dari sipil menjadi tentara dibentuknya itu negara mengeluarkan dana yang cukup besar, betul nggak Pak? Ya, dari orang sipil ada subsidi pemerintah, makannya dijamin, biaya pendidikannya, apalagi kalau makin dikirim ke luar negeri. Kemudian mati sia-sia ditembak OPM, apa nggak ngenes kita, betul?
Membentuk orang dari sipil menjadi militer atau jadi polisi itu bukan perkara mudah dan tidak murah biayanya, betul nggak? Lalu mati sia-sia, ditembak merontak, dibilang itu saudara kita, ngenes kita, ya kan? Jadi satu orang sama. Kalau menurut saya jadi dokter, jadi tentara itu bukan urusan yang gampang, Pak. Seleksinya aja ketat, ya kan? Tentara itu orang-orang pilihan, nggak ada tentara polisi orang titipan. Tesnya, ya kan, latihan fisiknya, sehingga dia jadi seorang tentara siap mengabdi hidup buat negara. Lalu mati sia-sia ditembak oleh para orang-orang yang anti negara, masih juga dibilang saudara. Nah, seperti itu. Jadi mari kembali yang kedua, pertanyaan pertama tadi, jelas dalil-dalil tentang bagaimana kita tidak boleh menyamakan Tuhan dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan suatu apapun, apalagi dengan makhluk, ya. Sudah banyak dalil hadisnya. Itu kira-kira Pak. Jadi kembali buat kita, marilah kalau kita ini sebagai tokoh masyarakat, fungsikanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kita sebagai menyejukkan anak buah kita, jangan ungkapan kita, ucapan kita meresahkan masyarakat. Itu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Sudah jelas penjelasannya? Mungkin dari bapak-bapak ada yang lain untuk pertanyaan? Sudah nggak ada ya? Baik Ustadz, mohon ditutup dengan doa. Terima kasih Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal ya ma'abud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.